Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, yaitu dengan proyek pembuatan web IT Consult. Perkenalkan, nama saya Titin Sugiartini. Selanjutnya ada Leni Oktaviani, ada Fatir Akbar Nugroho, ada Dava Abrar Sajuti, dan terakhir ada Muhammad Raihan Nazar. Di kami kelompok 2 membuat yaitu web IT Consult. Tujuannya untuk membantu para UMKM untuk mengatasi tantangan IT. Selain itu tujuannya meningkatkan efisiensi dan mencapai tujuan bisnis mereka. Konsultan IT ini dapat memberikan saran tentang pemilihan perangkat lunak dan perangkat keras. Adapun strategi keamanan IT, manajemen project IT, dan optimasi struktur infrastruktur IT. Di IT Konsul ini juga merancang solusi IT yang sesuai kebutuhan untuk para klien. Selanjutnya ada Fitma yang akan dijelaskan oleh Raihan Azhar. Dalam landing page yang pertama, page home, ada menu navigasinya untuk ke beberapa page. Ada home, about, service, insight, dan kontak. Lalu dijelaskan tentang layanan-layanan yang ada. Selanjutnya ada keunggulan memilih website IT Consult ini. Lalu ada page about yang berisikan tentang situs web IT Consult, visi misi situs web, dan nilai utama mengapa situs web ini dibuat. Selanjutnya ada page service. Dalam page ini berisikan layanan-layanan yang disediakan IT Consult. Lalu ada page insight yang berisikan artikel-artikel yang dapat dibaca oleh pengguna web. Yang terakhir ada page kontak yang menyediakan informasi tentang cara menghubungi pemilik situs web untuk bertanya atau hubungan pelanggan. Di bagian title berjudul IT Consult, judul dari page ya, judul dari web ya. Lalu di sini ada kelas judul di dalam kelas kontainer yang berisikan tentang navigasi dan CSS-nya ini menggunakan inline block agar navigasi sejajar. Lalu di sini ada heading 1 yang berisikan header ya, lalu menggunakan hover dengan background warna putih dan tulisan berwarna hitam. Di elemen ID our service berisikan informasi layanan IT Consult. Menggunakan background yang berwarna biru dan tulisan yang berwarna putih. Saya menggunakan di sini H1 untuk judul headnya, dan untuk hovernya, background hovernya juga ada warna cian. Di sini ada div ID keunggulan yang berisikan tentang keunggulan memilih IT Consult sebagai konsultan IT. Ada P untuk text share. Untuk elemen ID keunggulan yang berisikan tentang keunggulan memilih
IT Consult sebagai konsultan IT. Di sini saya menggunakan display flex dan border warna putih. Selanjutnya ada info yang berisikan tentang profil perusahaan, ada alamat di H1, ada email, nomor telepon, dan nomor WhatsApp. Menggunakan background warna putih dan display flex. Yang terakhir ada footer. Bagian footernya menggunakan display flex dan justify content flex n. Ada yang berisikan tentang copyright dan syarat dan ketentuan layanan dari website IT Consult. Tulisannya berwarna putih. Untuk hasil running dari HTML dan CSS seperti berikut. Sini ada navigasinya, lalu ada headnya. Sini ada hover juga untuk ke layanan service. Sini ada informasi tentang layanan kami di IT Consult. Keunggulan memilih IT Consult sebagai konsultan IT. Dan yang terakhir ada footer yang berisikan tentang profil perusahaan dan hak cipta dan syarat dan ketentuan website. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Dava Abrar Tajuti. Oke, selanjutnya di sini ada page about. Di page about ini di HTML-nya terdapat div container. Di div container ini merangkup navbar dari web tersebut. Di sini ada home, about, service, insight, dan kontak. Untuk CSS div class container, di sini CSS-nya memakai margin left 150 dan margin top. Kemudian text decoration-nya none dan color warna dari hurufnya putih. Kemudian di sini class header yang covernya berwarna, background colornya berwarna putih, dan hurufnya berwarna hitam. Kemudian di sini ada class container 1, isinya terdapat ada tag heading 1 berisi profil IT Consult dan paragraf yang menggunakan kelas profil. Untuk CSS-nya container 1 ini menggunakan background color abu-abu, kemudian border abu, dan bold sizing. Di tag heading satunya warna fontnya berwarna putih, bordernya berwarna abu, kemudian font size-nya 80 px. Kemudian di sini di class profile warna fontnya warna putih dan bordernya warna abu dengan position absolute dan memiliki font size 14 px. Kemudian di sini ada div image 1 yang div image 1 ini
mempunyai width 350 dan height 350 dan mempunyai position relatif menggunakan display flex. Kemudian di sini ada kelas container 2. Isinya ada visi dan misi dari IT Consult. Di kelas container 2 ini memiliki background color warna putih dan font familinya Arial. Kemudian ada tag heading 2 yang terdapat di kelas container 2, yaitu memiliki display flex dan gapnya 8 px dan mempunyai font size nya 35 px. Kemudian sini kelas bold white ini merupakan span dari tag heading dari tag heading heading 2, yaitu untuk mengubah warna font IT Consult menjadi warna putih. Kemudian bold hitam juga mengubah heading 2 menjadi font warna hitam. Kemudian di sini ada kelas visi yang berisi tentang visi dari web IT Consult. Di kelas visi ini mempunyai CSS seperti ini, yang dimana di kelas visi ini menggunakan border warna hitam, kemudian border radiusnya mempunyai 10 px, dan di sini image dari kelas visi ini mempunyai margin topnya 30, margin leftnya 211 dan margin bottomnya 9. Kemudian tag heading 3 dari kelas visi mempunyai display flex dan justify kontennya yaitu center, dan font stylenya bold. Kemudian paragraf dari kelas visi mempunyai display flex dan justify content, dan menggunakan text align center dan font size 17. Kemudian ada di kelas misi. Di kelas misi ini menggunakan border berwarna hitam dan position relatif, dan juga border radius 10. Kemudian di image dari kelas misi ini menggunakan margin top 30, margin left 207 dan margin bottom 9. Dan tag heading 3 dari kelas misi menggunakan display flex dan justify content center, dan tag paragraf atau tag P dalam kelas misi menggunakan display flex dan justify content center dan text align center, dan memiliki font size 17. Kemudian di sini ada div ID nilai utama yang berisi tentang nilai utama dari web IT Consult. Di ID nilai utama ini terdapat 5 kelas, yaitu ada nilai utama 1, 2, 3, 4, dan 5. Di kelas nilai utama 1 ini menggunakan border berwarna biru dan border radius 10 px dan position absolute. Kemudian kelas profesional yang terdapat di dalam kelas nilai utama ini menggunakan display flex dan justify content center. Kemudian di kelas nilai utama tag heading 5 yang berada di dalam kelas nilai utama dan kelas profesional ini menggunakan font size-nya 20 px. Kelas nilai utama kelas isi menggunakan border berwarna putih dan border radius 10 px, dan tag P di dalam kelas nilai utama 1 dan kelas isi menggunakan padding 10, font size-nya 17 dan text align center. Kemudian lanjut di kelas nilai utama 2
menggunakan border berwarna biru, border radius 10 px, dan position absolute. Di sini kelas nilai utama 2 dan kelas unggul. Di dalamnya itu menggunakan display flex, justify content center, dan margin top dan margin left. Nilai utama 2, kelas nilai utama 2, kelas unggul, tag heading 5 menggunakan font size 20 px dan margin top dan margin left. Kelas nilai utama 2 dan kelas isi menggunakan border berwarna putih dan border radius 10 px. Kelas nilai utama dan kelas isi dari heading P menggunakan padding 10, font size 17, dan text align center. Kemudian nilai utama 3, di nilai utama 3 ini menggunakan border bertipe solid berwarna biru, border radius 10, dan position relatif. Di kelas nilai utama 3, kelas integritas menggunakan display flex dan justify content center. Kelas nilai utama 3, kelas integritas dan tag heading 5 menggunakan font size 20, margin top dan margin left. Kemudian kelas nilai utama 3 dan kelas isi menggunakan border bertipe solid berwarna putih dan border radius 10 px. Dan tag P yang berada dalam kelas nilai utama 3 dan kelas isi menggunakan padding 10 px, font size 17, dan text align center. Kemudian lanjut di kelas nilai utama 4. Kelas nilai utama 4 menggunakan border bertipe solid berwarna biru, border radius 10 px, dan position absolute. Kelas nilai utama 4 dan kelas teknologi menggunakan display flex, justify content center. Tag heading 5 di dalam kelas teknologi dan kelas nilai utama 4 menggunakan font size 20 dan margin top 10, margin left 4. Kelas nilai utama kelas isi menggunakan border berwarna putih, border radius 10 px. Kemudian kelas tag P yang berada di dalam kelas isi dan kelas nilai utama menggunakan padding 10, font size 17, dan text align center. Kemudian ada kelas nilai utama 5 yang berisi tentang kelas nilai utama ini nilai utama 5 ini menggunakan border berwarna biru, border radius 10, dan positionnya relatif. Kelas nilai utama kelas pengembangan ini menggunakan display flex, justify content center. Tag heading 5 pada kelas nilai utama dan kelas pengembangan menggunakan font size 20, margin top 10, dan margin left -4. Dan kelas nilai utama kelas isi menggunakan border berwarna putih dan border radius 10 px. Tag P pada kelas nilai utama 5 dan kelas isi menggunakan padding 10 px dan font size 17 px dan text align-nya center. Kemudian di sini ada ID team yang dimana berisi tim dari IT Console. Di ID team ini menggunakan background color berwarna biru 2 dan bordernya bertipe solid berwarna biru 2 juga, dan font dari ID team ini berwarna putih. Kemudian di sini heading 2 dari heading 2 ID team menggunakan display flex dan justify content center, dan font size-nya itu 35 px. Di sini ada kelas tim 1. Di kelas tim 1 ini, kelas tim 1 yang berada dalam ID team ini menggunakan border berwarna biru dan position absolute. Font size-nya 30. Kemudian di sini ada
kelas tim 2. Kelas tim 2 ini menggunakan border warna biru, position absolute, dan text align-nya center. Kemudian kelas tim 3 yang berada dalam ID tim 3 menggunakan border biru, positionnya relatif, dan text align-nya center. Kemudian kelas tim 4 yang berada dalam ID tim 4 menggunakan border berwarna biru, position absolute, dan text align-nya center. Gonggong. Kemudian kelas tim 5 yang berisi tentang border, text align center, dan font size. Di sini selanjutnya ada di ID info, yang di dalam div ID info berisi tentang email, phone, dan profile, dan alamat dari pembuat website. Untuk CSS dari ID info menggunakan background color, dan justify kontennya adalah space between. Kemudian di sini ada ID footer. ID footer ini berisi tentang hak cipta dari pembuat web tersebut, yang berisi tentang copyright, syarat, dan ketentuan lainnya, dan kebijakan privasi. Di CSS dari ID footer ini dia menggunakan background color, dan pada tag P-nya menggunakan font berwarna putih. Kemudian pada tag A-nya menggunakan text direction noun, dan fontnya berwarna putih dengan font size-nya 13 px. Kemudian di sini ada responsif dari ukuran tablet seperti ini. Kemudian ini coba hasil dari HTML dan CSS tadi. Di sini terlihat ada navbar dari web, kemudian ada heading dari web. Di sini ada visi misi IT Consult, ada visi dan juga misi. Kemudian nilai utama dari IT Consult. Kemudian juga ada tim dari IT Consult, dan juga folder atau alamat atau tentang dari IT Consult. Kemudian di sini ada hak cipta dari web IT Consult. Kemudian responsif dari ini adalah responsif dari tablet untuk web IT Consult, sama seperti desktop. Isinya sama seperti desktop. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan bagian service. Pertama-tama di sini ada title yang fungsinya buat nunjukin judul page-nya. Lalu di sini ada kelas container yang di dalamnya terdapat navigasi, ada home, about, service, insight, dan kontak. Di sini CSS-nya itu kurang lebih untuk background warnanya biru. Terus untuk CSS bagian insight di sini dari baris 55 sampai baris 80. Jadi dia pakai hover. Terus ini warna dari navigasinya putih. Terus tulisannya bold, dan displaynya inline block agar dia ke samping. Selanjutnya di sini ada heading 1.
Heading 1 di sini dia fungsinya untuk judul pada halaman, kurang lebih seperti ini. Jadi tiap dari kata-katanya ini menggunakan tag yang berbeda. Lalu selanjutnya ada profil. Di sini profil untuk menunjukkan bagian di mana tulisannya itu berisi untuk siapakah layanan digital. Untuk CSS-nya di sini hanya mengatur bagian foto dan tulisan agar terlihat berada di tengah-tengah. Di sini saya menggunakan justify content space between agar terdapat celah di masing-masing kontennya. Lalu berikutnya ada pilihan menu. Pilihan menu di sini bertujuan untuk memberitahu apa saja layanan digital yang disediakan. Yang pertama ada digital marketing, digital operation, digital media tools, dan digital learning. Di sini terdapat tulisan atau hyperlink di mana isinya itu lihat selengkapnya. Berfungsinya untuk melihat informasi lebih lanjut dari informasi singkat yang disediakan di masing-masing konten luarnya aja. Selanjutnya di sini ada brosur. Tujuannya buat dapatkan layanan digital terbaik sesuai kebutuhan Anda. Di sini terdapat 2 tombol. Saya menggunakan Diva. Nah, ini. Di sini text align center supaya dia ada di tengah. Terus border radius supaya dia pinggirannya tumpul seperti ini. Next di sini ada info. Info di sini kurang lebih isinya seperti page pada umumnya, di mana menunjukkan lokasi. Terus di sini ada profil yang masing-masingnya terdapat link untuk menuju ke informasi lebih lanjut. Terus ada layanan, ada insight, dan ada ikuti kami. Terakhir di sini ada footer yang fungsinya kurang lebih hanya untuk mengarah ke syarat dan ketentuan layanan. Lalu kebijakan privasi. Di sini menggunakan LI terus dalamnya A supaya bisa dipencet. Kurang lebih seperti itu dan hasil runnya menjadi seperti ini. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh Leni Oktaviani. Baik, terima kasih Fatir. Selanjutnya ada blog IT Consult. Baik, selanjutnya ini ada blog IT Consult dengan titelnya blog IT Consult. Kemudian ada bodinya menggunakan display container dengan H1-nya judul IT Console dan menggunakan class header dengan navigasi home, about, service, insight, dan kontak dengan menggunakan style CSS. Di sini bodinya menggunakan background color, fontnya 16 pixel atau 28 pixel dengan colornya white, font family-nya Arial, dan box size-nya border box. Kemudian di sini ada div class heading 1. Sini menggunakan
menggunakan kontainer 1 dan menggunakan background color abu-abu. Kemudian di sini dengan H1-nya blok IT console menggunakan CSS-nya menggunakan line weight 1,2 dengan huruf tebalnya bold, font size-nya 50 pixel dan padding width-nya 100 pixel. Kemudian ada div class body block di sini untuk menampilkan bagian bloknya ada apa saja, menggunakan form juga untuk mencari ada apa saja di bagian blok tersebut menggunakan input placeholder. Ini menggunakan CSS padding width-nya 500 pixel, list-nya 50% dengan right-nya 50%. Dan di sini ada list macam-macam bagian bloknya, ada all, bisnis digital, digital advertising, digital marketing, konten dan media sosial, marketplace dan e-commerce. Dan di sini pada bagian 1 digunakan CSS itu dengan warna blue dan ketebalan hurufnya bold. Pada bagian 2 juga sama dengan bagian 1. Kemudian di sini pada bagian 1 terdapat display inline block dengan agar tuh tampilannya ke samping dan sejajar. Selanjutnya justify kontennya menggunakan center, line itemsnya center, margin left-nya 50 pixel. Kemudian di sini ada block section, di mana di sini kumpulan dari macam-macam blok. Ini ada 6 blok. Di dalam blok ini ada kelas blok container. Dalam blok menggunakan CSS display flag, justify kontennya center, align itemnya center, flag directionnya kolom dengan paddingnya 40 dan border bottomnya 1 px solid. Kemudian di sini dalam blok boxnya menggunakan weight-nya 300 pixel dengan warnanya putih dengan border px, bordernya 1 px, paddingnya 10, margin 10 dan text align centernya. Selanjutnya di dalam blok ini ada image yang menggunakan next slide 100%, height-nya dengan auto, width-nya 300, height-nya 200 px. Selanjutnya di sini ada div number. Di sini untuk menampilkan beberapa halaman yang ada pada blog. Di sini numbersnya menggunakan color blue, font weight-nya bold dan padding width-nya 20 px untuk ke tengah, untuk ditaruh di tengah-tengah. Selanjutnya ada info. Info ini sudah termasuk footer yang ada H2 IT Consult dan H1-nya Universitas Pancasila. Dan di sini untuk menampilkan alamat atau kontak yang bisa dihubungin seperti email, nomor telepon dan nomor WA. Menggunakan HTML-nya menggunakan margin left 180 pixel dengan padding 25 pixel. Oke, selanjutnya akan dirun seperti
kasih. Di sini saya akan menjelaskan halaman kontak. Sudah terlihat lah ya. Di sini saya membuat kelas kontainer dengan judul IT Consult. Selanjutnya ada kelas header. Di kelas header ini isinya tuh ada UL list dengan kelas navigasi yang isinya home, about, service, insight, dan kontak. Dari sini tuh untuk navbar itu dipanggil di sini CSS-nya. Dengan memanggil kelas container, disetting lah margin left-nya 150 px, margin top-nya 65 px. Dari baris ke 53 sampai ke 80. Selanjutnya di sini ada div heading 1, yaitu hubungi kami. H1-nya hubungi kami, dan P-nya itu jangan ragu menghubungi kami kapanpun, kami akan tetap terhubung bersama Anda. Di dalam div ini juga ada image, yaitu logo 1. Selanjutnya ada kelas container box, yaitu di sini dari baris 31 sampai baris 48, yang di dalamnya itu ada div class wrapper box, yang di dalamnya lagi ada kelas shape, yaitu untuk 3 sub gitu loh. Di dalamnya ada alamat email, ada contohnya tuh contoh Univ Pancasila emailnya. Selanjutnya ada telepon dan WhatsApp. Di CSS-nya kita memanggil dari container box. Sebentar. Mana ya? Nah, dari sini. Container box-nya itu kita setting kan memanggil kelas container box, width-nya auto, height-nya auto, background-nya kita memakai warna dark blue. Terus selanjutnya nih wrapper box-nya di display flex supaya dia menyamping. Width-nya 100% dan height-nya auto. Selanjutnya ada kelas container form, itu untuk di kelas container form ini ada formulir, dan maps. Mapsnya kita menggunakan iframe. Di kelas formnya kita menggunakan div class style dari baris 56 sampai baris ke 75, yaitu dengan isinya nama lengkap, ada telepon, ada email, nama perusahaan, dan pesan. Selanjutnya ada tombol button. Ini tuh pengennya tuh ada apa tuh namanya, Google-nya ada di sebelah kiri dan box formnya itu ada di sebelah kanan. Terus kita memanggil kelas container form, kita setting display-nya flex biar dia nyamping. Terus background color-nya kita pakai dark blue, padding-nya 20, jarak antara itunya. Selanjutnya ada kita memanggil kelas map 1. Di sini kelas map 1. Flex-nya 1, padding-nya 10. Kurang lebih pengaturannya seperti ini CSS-nya. Selanjutnya di sini ada kelas container info. Di kelas container info itu ada ID info. Selanjutnya ada div yang berisikan IT Consul, info header, Universitas Pancasila, alamat,
Terus ada icon dari si logo dari logo apa namanya, email, logo telepon, dan logo WhatsApp ya. Terus di sini ada profil kami, itu berisi listnya tentang ada karir, kontak, dan ini ada layanan kami yang berisikan digital marketing, digital operation, digital media tools, dan digital learning. Selanjutnya ada insight. Di insight ini listnya ada blog, e-books, testimoni, portofolio. Lalu di div yang terakhir, di kelas Capybara info header ini ada ikuti kami juga. Di sini cuman memasuki logo-logo saja. Di bawahnya itu ada footer. Footernya ini untuk copyright Universitas Pancasila. Selanjutnya di bawahnya itu ada list syarat dan ketentuan layanan. Adapun kebijakan privacy. Tadi kan CSS-nya udah sampai di ini ya, di form. Nah, untuk ke bawahnya itu ada style button, terus ada style info. Nah, info ini kan yang tadi kita memanggilkan ID info. ID infonya background colornya putih, enggak putih banget. Displaynya flex, terus just the content, space between. Dari CSS-nya dari baris ke 220 sampai terakhir. Ketika di running hasilnya seperti ini. Oke. Ini ada bagian atasnya, ini heading 1, lalu ini ada boxnya, ini alamatnya ada di sebelah kiri, mapsnya ada di sebelah kiri, dan formnya itu ada di sebelah kanan. Selanjutnya bawahnya headernya seperti ini. Mungkin itu aja presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.